kabar anak-anak? Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Hai. Halo. Hai. Halo, halo. Hai, Pak. Selamat pagi semuanya. Hai, Pak. Ya, kan alangkah baiknya kita terlebih dahulu berdoa. Mari kepada ketua kelas kami persilakan untuk membacakan doa. Ya, doa dimulai. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholihan birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillah kita Kan terkenal selama hidupku, biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, aku hargai. yang pertama Andini. Ya, hadir ya. Astariloy. Saya ada Absen, Pak. siapa? Absen, Pak. Ada yang belum dipanggil nak? Ya, baik, kita adakan speak ya, speaking. Kita silakan semua berdiri ya. Nah, gimana kita apakan speakingnya di hari ini, anak-anak? Semangat, Pak. Ya? Tepuk semangat. Iya, tepuk semangat ya, tepuk semangat. Tetap semangat ya pada kesempatan hari ini. Baik, anak-anak masih ingat ya kesepakatan kita di dalam kelas? Oke, baik anak-anak. Ya. Kalian masih tahu kan? Masih ingat kan aturan kesepakatan kita di kelas yang kita sepakati bersama? Ingat Pak. Ya, alhamdulillah. Yang pertama apa nak? Menghargai guru kita. Iya, selalu berpakaian Rapi. rapi. Yang kedua, Menghargai guru tidak menjelaskan. iya, menghargai menghormati guru yang menjelas. Yang ketiga, Menghargai teman yang bisa bertanya. iya, menghargai teman yang sedang bertanya. Yang keempat, Meminta izin dari ke belakang. iya, meminta izin kepada guru jika mau ke belakang. Belakang. Oke, bagus, cerdas semua anak-anak Bapak, masih ingat. Baik. Ya, pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang hari akhir. Ya, tentang hari kiamat. Siapa yang masih ingat apa saja tentang hari akhir itu yang Bapak sampaikan? Yang pertama apa? Yang pertama apa? Masih ingat? Ya, apa? Balasan bagi orang-orang yang berbuat maksiat di akhirat akan dibalas Allah di akhirat, dan juga
yang berbuat baik juga akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang pertama adalah ya anak-anak, peserta didik itu harus mampu membaca, ya, membaca apa? Membaca Al-Qur'an surah Al-Isra, ya, surah 17 ayat 32, dan juga mengetahui hukum tajwidnya. Tuh. Yang kedua, peserta didik mampu ya menghafal ya Quran surah Al-Isra ayat 32, ya. Yang berikutnya yang ketiga, ya, peserta didik mampu menganalisis ya Quran surah Al-Isra ayat 32. Ya, yang keempat, peserta didik mampu menyajikan paparan mengenai dampak negatif pergaulan bebas ya dan perbuatan zina di dunia dan di akhirat. Nah, kalian masih ingat semuanya? Pertemuan kali ini kita akan belajar tentang menghindari pergaulan bebas dan perbuatan zina, ya. Oke, selanjutnya anak-anak Bapak, ya, sebelum kita lanjutkan, Bapak akan memberikan namanya pertanyaan kepada kalian, ya. Pertanyaan berkenaan dengan pembelajaran kita pada kesempatan hari ini, ya. Baik anak-anak Bapak, pertemuan hari ini kita akan belajar tentang apa? Menghindari pergaulan bebas dan perbuatan zina, ya. Siapa yang tahu? Siapa yang bisa menjawab apa yang dimaksud pergaulan bebas? Saya, Pak. Ya, silakan. Pergaulan bebas adalah pergaulan atau hubungan tanpa mempedulikan batasan-batasan yang telah ditentukan oleh norma-norma agama. Contohnya, keluar malam, berdua-duaan, minuman-minuman keras, narkoba. Iya, tepuk tangan kepada saya. Jadi itulah apa namanya tentang pergaulan bebas, ya, jelas, dan contohnya. Kita sekarang akan melihat ya modul atau PPT tentang pembelajaran dan video, ya. Baik, anak-anak, kita hari ini akan membahas tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Ya, jelas tadi sudah kita bahas sama-sama, ya, larangan pergaulan bebas. Apa tadi pergaulan bebas? Apa tadi? Pergaulan bebas adalah melakukan hubungan, Ya, melakukan hubungan layaknya suami istri tanpa ikatan yang sah. ya. Pergaulan bebas tadi apa? Pergaulan bebas adalah Hubungan tanpa mempedulikan batasan-batasan iya, hubungan tanpa memperdulikan batasan-batasan yang telah ditentukan oleh norma-norma agama. Perbuatan zina? Melakukan hubungan layaknya suami istri tanpa ikatan yang sah. Iya, melakukan hubungan layaknya suami istri tanpa ada ikatan yang sah seperti pernikahan. Baik, ya. Tuh, tema kita hari ini. Apa tujuan pembelajaran kita? Tadi sudah Bapak jelaskan. Pertama adalah peserta didik diharapkan dapat membaca ayat Quran dengan tartil, dengan baik, ya, dan hadis tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Ya, itu tujuan pembelajaran kita yang pertama. Yang kedua, peserta didik mampu menghafal dengan fasih dan lancar ayat Al-Quran dan hadis tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan ayat Al-Quran dan hadis tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Yang keempat, peserta didik mampu menganalisis, ya, memahami ayat Al-Quran dan hadis tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Yang kelima, peserta didik dapat menyajikan konten dan paparan, ya, larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Serta yang keenam, peserta didik mampu membiasakan sikap menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina yang merupakan larangan agama dan senantiasa berhati-hati dan selalu menjaga kehormatan diri. Oke, ya. Baik anak-anak, kita akan bahas yang pertama adalah
Ya, larangan pergaulan bebas. Baik, kita lanjutkan. Di dasar ayatnya, yang pertama, ya di ayat Al-Quran yang sudah kita pahami sama-sama di Quran surat Al-Isra ayat 32, ini Bapak bacakan. Nanti insya Allah kalian juga akan membacakan juga ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisah wa sa'a sabila. Ya. Artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Quran surat Al-Isra surat 17 ayat 32. Baik, selanjutnya hadis. Ya, hadis di sini ya tentang perbuatan zina. Bunyinya pezina perempuan dan pezina laki-laki deralah masing-masing dari keduanya 100 kali dera. Ya, 100 kali dera. Maksudnya 100 kali cambuk. Nah, ya. Ini di Quran surah ya An-Nur ayat 2. Janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya, mencegah kamu untuk kamu melaksanakan agama hukum Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Hendaklah pelaksanaan hukum atas mereka yang berbuat zina tadi disaksikan oleh sebagian thaifatum minal mu'minin, sebagian orang-orang yang beriman, orang-orang mukmin. An-Nur ayat 2. Ini ya, ini dasar ayat tentang kita diperintahkan Allah, diperintahkan dalam Islam untuk menjauhi pergaulan dan perbuatan zina. Baik, selanjutnya anak-anak, ini ada hadis, ya, hadis tentang larangan daripada perbuatan zina. Hadis ini dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ya mengatakan Rasulullah SAW bersabda, tidaklah berzina seseorang hamba yang berzina ketika ia berzina dalam keadaan beriman, dan tidaklah mencuri ketika ia mencuri dalam keadaan beriman. Tidaklah ia meminum khamar, minuman keras, ketika meminumnya dan ia dalam keadaan beriman. Dan tidaklah dia membunuh sedang dia dalam keadaan beriman. Hadis riwayat Bukhari. Ini hadis sahih. Jadi jelas ya dari paparan Al-Quran dan hadis tadi, bagaimana kita untuk betul-betul menjauhi perbuatan ya dan pergaulan bebas. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya, inilah isi kandungan ayat dan hadis. Nah, jadi kita harus paham apa yang disampaikan tadi di dalam Al-Quran dan hadis tadi. Ya, yang pertama, ya apa isi kandungannya? Yang pertama, Allah melarang kita untuk mendekati zina. Wala taqrabuz zina. Ya, di situ ada larangan. Fi'il amar. Ya, bukan fi'il amar, fi'il nahi. Ya, fi'il amar adalah perintah. Ya. Oke, lanjutkan ya. Pergaulan bebas dan semua perbuatan yang dapat mengarah ke perzinahan dilarang oleh Islam. Perbuatan tercela ini akan mengakibatkan hancurnya kehidupan pribadi dan merusak tatanan kehidupan masyarakat. Lebih dari itu, pelakunya akan dikucilkan oleh masyarakat dan mendapat laknat dari Allah dan Rasul-Nya. Islam tidak melarang untuk bergaul dengan banyak orang, tetapi Islam menganjurkan untuk bergaul dengan teman dan sahabat yang berakhlak mulia. Menurut Islam, pergaulan harus sesuai dengan nilai-nilai syariat serta tidak boleh melanggar norma dan etika. Islam membenci dan melarang pergaulan bebas, yakni pergaulan yang tidak memperdulikan aturan agama, norma, dan etika. Kemuliaan dan kehormatan diri harus dijaga dengan selalu berakhlak mulia. Lebih dari itu, kesempurnaan iman seseorang tercermin dari kesempurnaan akhlaknya.
Ada banyak kasus kekerasan seksual yang terjadi karena lemahnya iman. Kasus-kasus kekerasan seksual juga dipicu oleh gaya berpakaian yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Banyak wanita berpakaian tetapi seperti telanjang sehingga mengundang terjadinya kemaksiatan. Islam mengajarkan umatnya agar berpakaian yang menutup aurat. Aurat harus dijaga sebaik-baiknya, sebab jika aurat terbuka atau sengaja dibuka untuk dipamerkan, berarti telah merendahkan diri sendiri. Oleh karena itu, mari kita berpakaian yang rapi, sopan, dan menutup aurat supaya menjaga dan terjaga kehormatan kita di mata manusia dan di hadapan Allah. Bagaimana pendapat kalian jika melihat tayangan berita tentang penemuan mayat bayi di tempat sampah? Nah, bagaimana pendapat kalian? Ya, dalam tayangan itu, ya, kamu melihat atau melihat penemuan bayi yang dibuang di tempat sampah. Bagaimana itu? Ya, begitu tempat sampah dibuang. Padahal banyak orang yang belum memiliki anak, butuh anak, tapi dibuang di tempat sampah. Bahkan ada yang meninggal, bahkan ada yang hidup, ada yang sakit dan sebagainya. Itu akibatnya. Ya, jadi kesimpulannya, ya Allah SWT mengharamkan umat Islam melakukan perbuatan bebas dan perbuatannya. Hal ini kenapa? Karena kedua pelaku tersebut memiliki banyak kerugian dan tidak ada manfaatnya. Maka dari itu wajib bagi kita untuk menjauhi perbuatan tersebut dengan meningkatkan keimanan dan memilih perbuatan yang baik dan bermanfaat. Baik, anak-anak sudah jelas ya? Apa nih? Terima kasih. Yang membacakan surah Al-Isra ayat 32 kelompok 1 ya. Silakan berdiri. Kelompok 1 bacakan dengan baik dan benar. Kelompok 1. Ya, bacakan dulu ya. Disuruh baca. Ya, berdiri. Bacakan, dengarkan yang lain. Tengok ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Iya, bagus ya. Tepuk tangan dulu untuk anak kita. Iya, bagus ya. Jadi itu tadi dari kelompok 1 sudah membacakan Quran surah Al-Isra ayat 32. Baik, selanjutnya untuk kelompok 2. Silakan baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabu zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Iya, bagus ya. Nah, jadi terus kita belajar membaca terus dan supaya makin baik dan makin benar. Oke, selanjutnya kelompok berikutnya. Kelompok 3, silakan baca dengan baik, yang benar dan juga suaranya agak dikerasin, ya kan? Ya, biar jelas bacanya. Dan janganlah mengundangkan zina, yaitu suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Iya, alhamdulillah. Ya, cukup baik ya, alhamdulillah. Bapak harapkan semua mampu membaca Al-Quran. Terkhusus tadi yang kita baca sama-sama Quran surah Al-Isra, surah ke-32 ayat. Surah ke-32 ayat 32. Insyaallah bisa semua ya. Bisa, Pak. Bisa tampil ke depan. Insyaallah. Coba tunjuk tangan kelompok mana yang mau duluan tampil ke depan untuk membacakan daripada hukum-hukum tadi yang kita tadi diskusikan.
Ya, sudah dicatat tadi kan? Sudah dicatat ya. Oke, sudah dicatat berarti tinggal menyebutkan ya masing-masing kelompok maju ke depan. Boleh kelompok 1, kedua, 3 boleh ke depan. Silakan sebutkan hukum tajwid di dalam. Oke, dari mana dulu? Oke, kelompok 3 siap. Oke, silahkan ke depan kelompok 3. Bapak sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Dari kelompok Iya. ingin menyampaikan tajwid Ya. tajwid dari surah Al-Isra ayat 32. Al-Isra Sukro pada huruf Qaf sukun di tengah kata atau bu. Cara bacanya adalah memantul dengan Iya. Ya, itu hukum bacaan tajwid yang pertama. Qulqala sukro memantul. Wala taqrab wala taqrab zina wala taqrab zina innahu kana fahisah. Oke, ya bagus. Itu pertama ya. Ada lagi yang lain? Ada. Oh ya, silahkan baca yang bagus. Mat Sobiki. Jadi pada huruf-huruf seperti alif setelah lam, fathah, waw setelah ba, dhamma, dan ya sukun setelah ba kasrah. Cara bacanya adalah panjang 2 harakat. Iya, wala ya kan, wala itu 2 harokat ya. Alif lam bertemu dengan alif ya dan sebagainya. Oke. Tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Iya, tepuk tangan untuk anak ya, tadi sudah jelas dia sudah mampu membacanya dengan baik dan lancar. Kemudian dia menghafal ayat dan artinya. Masya Allah, nanti dia berarti dan seterusnya ya. Jawab. Tampilan satunya ya. Kembali kerja siswa. Ayo silakan diskusi ya, jawab ya. Pak. Pendapat masing-masing disimpulkan apa jawabannya. Tiga, silakan. Terima kasih. Kesimpulannya apa ini? Kesimpulannya adalah kita selaku umat Islam wajib ya menghindari atau menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menyampaikan penjelasan mengenai materi yang telah kita belajar, yaitu pendekatan kepada kalian tentang manfaat yang diperoleh dari materi yang telah kalian belajar. Sangat bermanfaat. Alasannya karena melarang kita menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan keji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Sangat bermanfaat karena kita bisa tahu dosa dari perbuatan zina dan terhindar dari pergaulan bebas. Mana menurut anak-anak? Bagus? Bagus. Oh, gitu ya. Jadi kalau begitu
Mungkin kalian mau bertanya dulu tentang mereka. Oh, sangat bermanfaat kita tanya. Gimana? Kelompok 1 ada yang mau bertanya? Atau mereka bisa dijawab ya kan? Dari hasil respon mereka, kira-kira ada yang mau tanya? Kelompok 1? Ada yang mau tanya? Hah? Gak ada ya. Kelompok 3 ada yang mau tanya? Tidak paham. Sudah paham? Sudah Oh, paham. sudah paham. Baik, ya, baik. Terima kasih ya. Karena Bapak kelompok 2 silakan kembali ke tempatnya. Oke, alhamdulillah. Ya. Terima kasih. Jadi anak-anak, oke. Jadi alhamdulillah tadi sudah sama-sama kita ya untuk yang merefleksi ya bagaimana kalian dari materi yang dipaparkan baik video PPT tadi kalian bilang sangat-sangat bermanfaat ya, maka kalian bilang sangat bermanfaat berarti sangat penting materi hari ini untuk kehidupan kita sehari-hari agar kita terhindar dari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Ya, insyaallah ya. Mudah-mudahan kita tepuk tangan untuk kita semua. Nah, semoga ilmu yang sudah kita dapat hari ini bermanfaat untuk kita di dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, selanjutnya. Nah, selanjutnya Bapak akan kasih tahu ya untuk pertemuan berikutnya ya, selanjutnya kita akan menerima materi kelanjutan tentang materi berikutnya berkenaan tentang ad-din ya, tentang agama ya, bagaimana kita agama ini semakin memahami ya, insyaallah kita akan mendalami lagi kembali. Boleh ya anak-anak itu mencari buku-buku di perpustakaan ya, ada perpustakaan kita Ada. ya, cari buku-bukunya supaya apa, supaya makin mendalami ilmu agama, mengenai ilmu agama supaya kita terhindar dari perbuatan maksiat ya, tarkul ma'asi, perbuatan maksiat ya, atau boleh juga ya kalian browsing. Doa dimulai. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa